Shalom, apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan? Saya mempunyai sebuah gelas. Ada yang berkata bahwa gelas ini setengah kosong. Ini nggak akan cukup buat saya, nggak akan bisa memuaskan rasa haus saya. Tapi ada juga yang berkata bahwa gelas ini setengah penuh. Ini udah cukup buat saya. Saya bersyukur, saya berterima kasih. Ilustrasi ini mau menggambarkan bagaimana kita memandang kehidupan. Ada orang-orang yang memandang kehidupan ini dari sudut pandang yang negatif. Selalu mengeluh, sulit untuk bersyukur, selalu merasa gak puas, selalu merasa kurang. Tapi ada juga orang-orang yang melihat kehidupan ini dari sudut pandang yang positif. Mudah bersyukur, merasa puas, dan bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam setiap situasi di dalam kehidupannya. Dan tentunya hidupnya lebih mudah untuk berbahagia. Menghadapi wabah corona seperti sekarang ini, orang-orang dengan sudut pandang yang negatif akan melihat kesulitannya saja, permasalahannya saja, sehingga merasa putus asa, sehingga merasa kehilangan harapan, merasa bahwa ini adalah akhir dari segala-galanya. Sedangkan orang-orang dengan sudut pandang yang positif tetap bisa melihat kebaikan Tuhan di tengah situasi yang paling sulit sekalipun. Misalnya sekarang kita harus stay at home, tetap bisa bersyukur bahwa kita bersama-sama dengan keluarga, kita bisa menjalin hubungan yang lebih erat dengan pasangan, dengan anak-anak. Kita masih bisa melakukan hal-hal yang dulu gak sempat kita lakukan karena kita begitu sibuk, kita gak punya waktu. Kita bisa masak, kita bisa belajar, kita bisa berolahraga, kita bisa tidur lebih lama, kita bisa beres-beres rumah. Tetap bisa melihat kebaikan Tuhan di setiap situasi kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, Musa mengirimkan 12 orang pengintai untuk pergi ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka melihat bahwa tanah Kanaan ini begitu indah, begitu subur, begitu berlimpah susu dan madunya. Dan mereka juga melihat bahwa di sana ada orang-orang enak yang begitu besar, yang begitu menyeramkan. Mereka pulang dan mereka memberi kabar kepada Musa. 10 orang membawa kabar buruk dan hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, yang membawa kabar baik. Mereka melihat hal yang sama, masalah yang sama, tapi kenapa hasilnya begitu berbeda? Kabar yang mereka bawa begitu berbeda. Ini adalah masalah sudut pandang. 10 orang pengintai mempunyai sudut pandang yang negatif. Mereka hanya melihat besarnya permasalahan, besarnya kesulitan, kekurangan-kekurangan dan kelemahan mereka saja. Tetapi Yosua dan Kaleb melihat dari sudut pandang yang positif. Walaupun mereka tetap melihat permasalahan yang sama, kesulitan yang sama, tetapi mereka percaya bahwa Tuhan jauh lebih besar daripada setiap masalah yang mereka hadapi, dan bahwa Tuhan akan menolong mereka untuk menang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini Tuhan ingatkan kita, jangan menjadi seperti 10 orang pengintai yang mempunyai sudut pandang yang negatif di dalam kehidupan ini. Jadilah seperti Yosua dan Kaleb yang mempunyai sudut pandang yang positif. Ketika kita mempunyai sudut pandang yang positif, kita akan bisa menang melewati segala macam permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita. Mazmur 23 adalah ayat favorit saya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku,
Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Inilah perspektif yang benar di dalam kehidupan ini. Bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Ia akan selalu menuntun setiap langkah kita. Ia akan selalu membimbing setiap peristiwa di dalam kehidupan kita. Sekarang di dalam kehidupan kita, mungkin kita sedang melalui lembah kekelaman. Kita sedang menghadapi saat-saat yang sangat berat di dalam kehidupan ini. Teruslah berjalan. Jangan berhenti, jangan diam. Percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita untuk melewati semuanya ini. Dan kita akan keluar menjadi lebih daripada pemenang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, apapun yang sedang kita alami di dalam kehidupan kita, apapun yang menjadi masalah, kesulitan yang ada di dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil seturut dengan rencananya. Kita semua turut dipanggil di dalam rencana Tuhan. Kita semua adalah anak-anak yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak usah takut. Kita tetap teguh di dalam iman. Kita tetap percaya bahwa Dia tahu yang terbaik buat kita. Dia telah merancangkan yang terbaik. Jadi Bapak Ibu sekalian, milikilah perspektif yang benar di dalam kehidupan ini. Milikilah sudut pandang yang positif, sehingga kita bisa keluar lebih dari pemenang. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini sebagai doa kita.